Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Mira Syakila. Di tutorial kali ini aku mau sharing saja dengan teman-teman yang kemarin-kemarin menanyakan apakah dropship beda alamat dengan supplier itu bisa. Nah, ini jawabannya ya teman-teman. Jadi bisa aja beda alamat ya. Contoh aku ada di Bandung. Nah, supplier aku itu ada di Jakarta. Bisa aja ya teman-teman. Nah, alamat toko kita harus kita sesuaikan dengan alamat supplier kita ya teman-teman, yang ada di Jakarta contohnya. Bisa saja ya teman-teman, alamat kita ditetapkan di Bandung sementara di pengiriman barang itu ada di Jakarta, tapi nanti ada konsekuensinya ya teman-teman ya. Kalian itu harus menanggung selisih ongkir per kilonya, itu kan lumayan juga ya teman-teman. Nah, kita praktekkan saja ya teman-teman. Masuk dulu ke aplikasi Shopee kita. Contoh kemarin supplier aku itu ada di daerah Kota Bekasi ya teman-teman. Nah, di sini karena supplier aku itu ada di Bekasi ya teman-teman, dan aku tinggalnya di Bandung. Nah, aku akan ganti alamat toko aku itu di Bekasi ya teman-teman. Kita contohkan saja ya teman-teman. Jadi kamu harus tanyakan dulu ke supplier alamat supplier kita ya. Nah, nanti alamatnya itu kamu masukkan ke alamat toko kamu ya teman-teman. Kamu masuk ke gerigi yang ada di atas. Nah, di sini ada profil saya, ada alamat saya. Nah, di sini kamu klik alamat saya ya, teman-teman. Nah, di sini kamu bisa tambahkan alamat baru ya. Nah, setelah kamu melengkapi nama lengkapnya itu pakai toko kamu, nama toko kamu. Contohnya nama toko kamu Toko Bagus. Nah, di sini kamu masukkan juga nomor telepon kamu ya. Ingat nomor telepon kamu, jangan nomor telepon supplier ya teman-teman. Jadi untuk alamat toko kamu pakai nama toko kamu, lalu nomor teleponnya, nomor telepon kamu, lalu provinsi dan nama jalan detailnya. Nah, itu pakai alamatnya supplier kita ya teman-teman. Jadi kamu tanyakan dulu ke supplier kita alamatnya. Nanti kamu masukkan di provinsi, nama jalan, gedung detailnya. Nah, setelah itu kamu bisa tandai sebagai apa? Sebagai kantor. Bisa kantor gitu. Nah, di sini teman-teman kamu harus atur sebagai alamat toko ya. Kamu bisa langsung aktifkan saja di sini ya teman-teman. Aktifkan, atur sebagai alamat toko, dan atur sebagai alamat pengembalian. Jadi nanti kalau ada retur barang, nanti barangnya akan kembali ke supplier kita ya. Jadi tidak akan ke alamat kita tapi ke alamat supplier kita. Kita harus ada kesepakatan dengan supplier kita tentang masalah retur juga ya teman-teman. Toko. Nah, kamu bisa klik selesai. Nah, di sini klik selesai. Nah, nanti akan masuk ke alamat toko kamu ya teman. Jadi jika alamat toko beda dengan supplier, maka solusinya itu kita harus merubah alamat toko kita di marketplace ya, tadi sesuai dengan kota supplier ya. Tapi untuk namanya harus nama toko kita sama nomor telepon kita ya teman-teman. Kenapa seperti itu? Jadi hal ini tuh untuk menghindari perbedaan perhitungan ongkos kirim ya teman-teman. Itu untuk yang supplier kita itu beda alamat ya teman-teman. Jadi untuk caranya itu kamu alamatnya itu harus disamakan dengan supplier kita. Nah, bagaimana untuk supplier lainnya yang sama dengan kita? Contohnya aku ada di Bandung dan nyari supplier yang ada di daerah Bandung juga. Nah, itu lebih enak juga ya teman-teman. Kenapa lebih enak? Karena bagi aku tuh enaknya itu kalau suppliernya itu nggak ngasih alamat dia, jadi kita bisa pakai alamat kita sendiri, itu nggak apa-apa ya. Untuk masalah returan nantinya akan tetap ke supplier kita ya. Masalah returan, kalau aku sih suka seperti ini ya teman-teman. Jadi kalau ada returan itu kita harus menulisnya secara rinci. Nah, itu untuk returan itu kita kirim ke supplier kita untuk tolong Kak, saya ada returan, ini daftarnya, seperti itu. Nah, kita tinggal kirimkan ke supplier kita. Nah, nanti supplier kita akan mencari returan kita.
Nah, itu returan itu bisa diganti. Tapi kalau kita ada orderan lagi, kita bisa kirim lagi barang yang returan tadi ya. Jadi enak ya seperti itu. Tapi itu berbeda-beda ya teman-teman. Nanti gimana kesepakatan kita dengan suppliernya saja ya. Jadi kita harus menanyakan juga tentang returan barangnya. Nah, kenapa ada returan ya teman-teman? Karena kalau resi otomatis itu, enaknya resi otomatis itu kan kita bisa jualan di Shopee. Kebanyakan ya yang order itu pakai sistem COD ya teman-teman. Nah, jadi kita harus aktifkan fitur COD ya teman-teman. Nah, kita harus mengaktifkan fitur COD ya. Nah, untuk fitur COD itu jadi kalau pakai resi otomatis kita bisa aktifkan COD, lalu kita order ke supplier kita lewat WA, lalu setelah itu kita bayar ke suppliernya. Dan kalau ada customer yang beli ke toko kita yang di Shopee pakai COD itu bisa ya teman-teman. Jadi mereka COD dan kita bayar langsung ke supplier kita. Nanti kalau ada misalkan ada returan, nah nanti akan kembali lagi ke supplier kita. Nah, setelah supplier kita ada kesepakatan, nah nanti yang returannya itu kita bisa jual lagi ya teman-teman, gitu, seperti itu ya teman-teman. Nah, enaknya pakai resi otomatis seperti itu. Jadi untuk dropship yang beda alamat itu seperti itu. Jadi bisa beda alamat, bisa juga yang sama dengan alamatnya ya. Kalau untuk yang beda kota, tolong kalian harus disamakan alamatnya dengan supplier kita. Tapi kalau yang sama-sama kotanya masih sama dengan kita, contohnya seperti aku di Bandung dan supplier aku di Bandung juga, contohnya seperti itu, ya nggak apa-apa, kita pakai alamat kita sendiri juga nggak apa-apa ya teman-teman. Oke, mungkin dicukupkan sekian informasi dari aku kali ini. Untuk yang belum paham, kalian bisa tanyakan di kolom komentar ya. Insya Allah nanti akan aku bales. Dan mohon maaf jika penyampaian aku banyak kekurangannya, mohon dimaafkan. Semoga informasi dari aku kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman. Dan jangan lupa klik subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan notifikasi aku berikutnya. Yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Semoga rezekinya lancar dan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.